Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-mukawwiru layla wan nahar, wa anna dhalika la ayatin li ulil absar. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wafqahu qawlana. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Kita niatkan sama-sama hadirnya kita di sini untuk menambahkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan hadirnya kita di sini untuk menambah ilmu, menambah khazanah keilmuan. Dan kita niatkan mudah-mudahan semoga selepas dari pengajian ini ataupun pengajian-pengajian yang lainnya, hati dan jiwa semakin semangat untuk selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertahmid kita kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, seraya memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kita dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, dan mengucapkan salam kita dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita, kalau kita lihat-lihat dan kita fikir, tidak ada yang memaksakan kepada kita sesuatu hal pun. Semua yang kita lakukan murni keinginan kita pribadi. Karena setiap kita semuanya diberikan Allah akal untuk berfikir, diberikan Allah hati untuk mencerna. Maka kalau kita lihat, kalau kita tanya, yang kita hadir sekarang di sini dalam majelis taklim, majelis pengajian, ada yang maksa, Pak? Ibu datang ke sini murni keinginan pribadi atau dipaksa, Bu? Keinginan pribadi. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan murni dari dalam jiwa kita. Maka ketika jiwa kita sering kita arahkan kepada hal yang diridhoi, yang disenangin Allah, maka otomatis kita sudah mengarahkan kepada jalan yang kita selalu minta, ihdinas siratal mustaqim. Karena di dalam jiwa kita semuanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sisi baik dan ada sisi buruk di dalam diri kita. Tapi karena iman, karena ilmu yang kita miliki, maka kita bisa berjalan kepada jalan yang diridhoi Allah. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad di dalam kitab Al-Mustadrak dari Imam Al-Hakim, Rasulullah menyampaikan dari hadis Jibril, Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun.
wahbab man syi'ta fa innaka mufaraqah wa'mal ma syi'ta fa innaka mujazin bih. Ini 3 hal yang akan kita cerna pada malam hari ini. Apa kata Rasulullah? Ish ma syi'ta, hiduplah sesuka hati kalian, fa innaka mayyitun, hiduplah sesuka hati kalian, sungguh pada akhirnya kalian akan mati. Mau hidup bagaimanapun terserah, mau sholat apa tidak, Allah marah enggak Pak? Bu, kita sholat apa enggak sholat, Allah marah apa tidak? Enggak. Cuma di dalam kitab suci, di dalam hadis yang disampaikan Rasulullah sudah ada rambu-rambunya. Sama istilahnya kayak kita dalam perjalanan sehari-hari naik motor, mau pakai helm nggak pakai helm, ada yang maksa? Tidak ada. Nggak pakai helm kita jalan-jalan Selamat Riyadi, boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Boleh, cuman nek ada razia ya pasti ketangkap. Yang menikmati ya kita sendiri, yang menjalani ya kita sendiri. Maka dalam hadis ini disampaikan untuk sebuah peringatan bagi kita semuanya. Mau hidup, hiduplah sesuka hati, tapi ingat, yang kita hidup itu pasti ada ujungnya, pasti ada akhir dari ceritanya. Ada Pak tetangganya yang enggak mati-mati Pak? Ada enggak Bu? Tetangga kita ada yang enggak mati-mati? Enggak tahu. Nah, pada akhirnya ujungnya akan finish juga, berakhir gitu. Akhir dari ceritanya pasti ada. Nah, makanya kita posisi yang hidup ini harus sadar kira-kira yang kita ini semuanya melakukan segala sesuatu sudah ada tatanan yang disampaikan Allah. Maka di dalam surah Fatir ayat 32 Allah menyampaikan kepada kita, tapi ayat ini terkhusus kepada orang yang di dalam jiwanya sudah ada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dalam hadis yang disampaikan Rasulullah, orang yang di dalam dirinya ada kalimat la ilaha illallah pasti masuk ke dalam surga. Orang yang sudah beriman pasti masuk ke dalam surga. Sudah mengucapkan syahadat pasti masuk ke dalam surga. Kalau saya tanya, Ibu yakin gak Bu masuk surga Bu? Bu, yakin masuk surga? Yakin. Bapak yakin Pak? Yakin. Harus yakin masuk surga. Maka bahasanya bersyukur kita semuanya sudah ada kalimat la ilaha illallah dalam diri kita. Kita tinggal hanya menjaga keimanan kita pasti masuk ke dalam surga. Hanya saja yang menjadi permasalahan bagi kita, masuk ke dalam surganya bi ghairi hisab, tanpa dihisab langsung masuk. Ada yang melalui hisab tapi akhirnya ujungnya masuk ke dalam surga. Ada yang sudah dihisab ternyata timbangan kanan lebih ringan daripada timbangan kiri, hingga akhirnya mampir dulu. Saya break sebentar biar keresak kerusuknya rampung. Sudah Pak? Sudah. Tangannya bekerja, kuping tetap terbuka.
Yang penting yang terbuka telinga, jangan bibir yang terbuka. Kalau tangan kerja bibir terbuka, akhirnya jagongan nanti. Maka disampaikan Allah di dalam surah Fatir, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi faminhum muqtasidun faminhum sabiqun bil khairat biiznillah." Jadi dikelompokkan kategorinya, ada 3 kategori. Orang-orang yang sudah mendapatkan cahaya iman di dalam diri mereka, yang sudah mendapatkan hidayah Al-Quran di dalam diri mereka. Ada 3 jenis golongannya. Orang yang pertama yang disampaikan Allah, faminhum zalimul li nafsihi. Orang yang pertama yang menzalimi dirinya sendiri. Apa maksud dan tujuannya? Menzalimi diri sendiri adalah menyakiti diri sendiri, merusak diri sendiri. Non sewo, mohon maaf, orang yang mabuk-mabukan itu aslinya sejatinya merusak diri sendiri. Melakukan sesuatu yang tidak baik ke dalam diri kita, akhirnya merusak diri sendiri, menzolimi dirinya sendiri. Kenapa disampaikan Allah menzolimi dirinya sendiri? Nah, kita bahas sedikit. Ketika disampaikan Rasulullah tadi hadis yang saya baca, isma syi'ta, mau hidup bagaimanapun terserah kita semuanya. Hanya saja di dalam kitab suci, di dalam Al-Quran sudah jelas. Ada ahli surga, ada ahli neraka, ada orang yang beramal solih, ada yang tidak beramal. Maka kalau kita berbicara semuanya kepada seluruh orang yang sudah ada iman di dalam dirinya, bahasa gampangnya sekarang KTP-nya Islam, agama Islam. Kalau kita tanya kepada seluruh orang yang muslim, apa hukumnya melaksanakan sholat 5 waktu? Pasti mereka tahu jawabnya itu adalah sholat wajib. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Yang tidak melakukan puasa secara sengaja maka hukumnya menjadi dosa. Semakin banyak dosa, maka posisinya nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tanya seluruh yang muslim itu sadar nggak punya kewajiban seperti ini? Sadar. Tahu nggak ada surga dan neraka? Tahu. Maka ketika tidak sholat, ketika tidak melaksanakan perintah Allah, malah yang dikerjakan adalah yang dilarang, maka inilah mereka orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri, merusak diri sendiri. Kalau kita tanya dalam diri kita semuanya, yang kita sholat buat siapa Bapak? Kita sholat buat siapa? Buat kita sendiri. Kita sedekah buat siapa sedekahnya? Walaupun yang kita istilahnya paling gampang, santunan anak yatim, yang dapat duit siapa? Secara kasat mata kita ngelihatnya yang dapat duit anak yatim, tapi sebenarnya yang kita lakukan itu semuanya adalah untuk diri kita sendiri. Bahasa paling gampang, contoh, bapak ibu di rumah punya anak, keturunan, punya cucu. Kalau mengajak, kalau memerintahkan, kalau mengingatkan anaknya cucunya sholat,
kebaikannya buat siapa? Buat siapa, Pak? Sejatinya kita ngingatin anak kita sholat, kita memerintahkan anak kita sholat, kita ngajak anak kita sholat, keluarga kita sholat, keturunan kita sholat, sejatinya pahalanya untuk diri kita sendiri. Kita mengingatkan, mengajak, dia dapat pahalanya pribadi, kita juga dapat pahalanya. Maka pahala yang tidak akan terputus, waladun sholih yad'u lahu, anak solih yang mendoakan orang tuanya. Kalau anak solih yang duduk di masjid ini mungkin akan 100 istilahnya kemungkinan besar sudah bisa mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu mungkin akan terucap dalam lisan mereka ketika mereka sholat. Tapi kalau yang masih dolanan di jalan, yang nggak ke masjid, mungkin nggak ngucapin itu. Sedikit kemungkinannya. Maka kita ngajak keturunan kita, keluarga kita sebenarnya untuk diri kita sendiri juga kebaikannya. Walaupun lebih banyak mayoritasnya kepada yang melakukan ibadahnya. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, disampaikan Allah mereka adalah orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri. Karena peringatan Allah sudah, ajakan sudah, himbauan sudah sampai kepada kita beritanya semuanya. Yang baik akan mendapatkan yang baik, yang melakukan keburukan, melakukan kesalahan pasti akan mendapatkan hal yang buruk. Itu sudah dalam ingatan kita semuanya, sudah penyampaiannya, sudah berulang-ulang kita dengarnya. Maka ketika kita melakukan yang tidak diperintahkan Allah, berarti kita sejatinya menzolimi diri kita sendiri. Ini kelompok yang pertama. Orangnya beriman. Islam orangnya Islam, mukmin, tapi enggak sholat, tapi enggak puasa, enggak pernah melakukan yang diperintahkan Allah. Ada, Pak? Ada orang kayak gitu, Pak? Oh, masih ada. Yang kedua, faminhum muqtasidun fih. Golongan yang kedua, golongan yang tengah-tengah. Puasa orangnya puasa, sholat orangnya sholat, sholat wajib, puasa Ramadan puasa, sedekah. Tapi terkadang godaan setan itu masih masuk ke dalam dirinya godaan setan. Jadi satu sisi mengerjakan kebaikan, sisi lain mengerjakan yang dilarang Allah dan Rasulnya masih. Mohon maaf ibu-ibu, kalau saya tanya, hukum menutup aurat bagi wanita apa, Bu? Bagi laki-laki wajib. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Aurat wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Adakah seorang muslim atau muslimah, maka ketika saya balik sebentar, hukumnya ketika wajib, ketika dilakukan hukum wajib adalah ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika dilanggar maka dosa. Saya tanya bapak-bapak masih ada yang pakai celana di atas lutut, Pak? Masih ada? Ada. Masih ada. Ya terkadang Pak Haji juga masih ada pakai celana di atas lutut. Lo goes kok Pak Ustadz, katanya susah kalau pakai celana panjang. Dosa enggak? Dosa. Ibu-ibu masih ada yang ke pasar tanpa membiarkan rambutnya terbuka pergi ke pasar, masih ada, Bu? Berarti pada saat itu, nah ini barusan sholat subuh ke masjid, barusan dengan kuliah subuh di masjid, pulang ke rumah ganti baju salin,
dibuka jilbabnya, ambil motor berangkat ke pasar. Barusan dapat pahala, tapi sejak dia keluar dari rumah membuka auratnya, dilihat orang yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia sudah menebar dosa. Melakukan amal soleh orangnya, tapi di sisi lain masih ada melakukan dosa-dosa dan kekhilafan. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah faminhum sabiqun bil khairat biiznillah. Ibadah hanya untuk Allah, hidup ini hanya untuk Allah, segala sesuatu yang dilakukan untuk mengejar ridha Allah. Kalau yang sunnah-sunnah saja dilakukan, apalagi yang wajib. Ini golongan orang yang pertama yang sudah di dalam hati dan jiwanya hanya menginginkan ridha Allah. Dunia sudah sadar hanya untuk persinggahan sementara saja. Dunia ini hanya untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai tempat untuk menambah bekal untuk kehidupan yang akan datang. Ini golongan orang yang pertama. Melakukan dosa sudah sangat kecil, sudah sangat kecil untuk melakukan dosa. Nah sekarang saya tanya, 3 golongan tadi, 1 yang menzolimi dirinya, 2 yang tengah-tengah beribadah, melakukan ibadah, mengejar pahala, tapi terkadang masih tergoda setan untuk melakukan dosa. Yang pertama, yang sudah sangat kecil untuk melakukan dosa. Yang paling banyak yang mana Pak? Yang mana Bu? Yang paling akeh Bu? Ibadah tapi dosa masih terkadang jalan terus. Ini yang paling banyak. 3 golongan ini semuanya di dalam hatinya sudah ada kalimat tauhid. Sudah ada kalimat tauhid di dalam hati mereka. Maka ketika sudah ada kalimat tauhid di dalam hati kita, pastinya sudah dijanjikan Allah surga. Tinggal kita yang mau menjalankannya seperti apa. Mau merusak diri kita, nyebur sebentar, nggak tahu sebentarnya berapa lama, nyebur ke neraka untuk pembersihan, atau mau langsung menikmati indahnya surga. Itu semuanya kembali kepada kita. Maka hadis yang disampaikan Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Mau hidup-hiduplah sesuka hati, mau bagaimanapun, tapi pada saatnya ujung akhir ceritanya pasti akan sampai yang namanya garis finish. Maka bagi kita semuanya, ini mohon maaf saya katakan, seharusnya kata Rasulullah itu dalam sebuah hadis, a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Usia umatku kata Rasulullah di antara 60 sampai 70. Lebih dari itu hanya sedikit. Jadi usia umatnya Nabi Muhammad sekitar 60 sampai 70. Yang lebih dari itu hanya sedikit. Maka bagi kita, kalau ketemu tanggal ulang tahun, bahasanya paling gampang, ulang tahun, pernah Pak? Pernah ulang tahun Pak? Ibu, pernah Bu? Ada yang ulang tahun nggak hari ini? Hah? Yang ada di masjid ini ada yang ulang tahun nggak hari ini? Saya kasih teh. Ada Pak? Nggak ada? Bulan ini ada yang ulang tahun nanti? Ada? Ada tahun ini? Nah sejatinya saya tanya, kalau ulang tahun Bu,
diucapin sama suaminya, selamat ulang tahun istriku, senang apa sedih? Bapak diucapin selamat ulang tahun Pak, senang apa sedih? Biasanya kan kita selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Mungkin enggak? Enggak akan mungkin umur kita bertambah, karena garis finish kita semuanya sudah ditentukan Allah. Jadi sejatinya semakin kita berulang tahun berarti semakin tua. Kalau sudah semakin tua berarti semakin dekat. Senang nggak Bu ya? Semakin kita maju bertambah umur berarti kan umur kita bertambah, usia kita hidup di dunia berkurang. Maka jangan senang-senang kalau ulang tahun udah di atas 40. Kalau usianya udah di atas 40, ulang tahun itu harusnya mikir Pak, aduh ini kapan datangnya ya gitu. Masih lama apa? Tidak. Jadi kita semuanya akan menuju kepada garis finish yang sudah ditentukan Allah. Likulli ummatin ajal. Setiap individu, setiap umat itu punya batas waktunya, akhir finish, garis finishnya. Cuman kita nggak ada yang tahu. Itu rahasianya Allah, hikmah kehidupan kita. Maka bagi kita yang memiliki iman, yang sadar akan kewajiban kita, pastilah kita yang kita kejar adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 3 golongan tadi yang saya baca dalam surah Fatir ayat 32, ini 3-tiganya masuk surga. Hanya saja golongan yang menzolimi dirinya ini mereka nih singgah dulu, transit dulu di neraka. Golongan yang kedua tergantung dari amal ibadah, tergantung dari bekal yang sudah disiapkan. Timbangannya lebih besar yang mana? Ditimbang, dihisap, kalau seandainya kebaikan lebih banyak maka akan masuk ke dalam surga. Kalau golongan yang pertama sudah langsung masuk ke dalam surga. Tinggal kita mau pilih yang mana Bu? 1, 2 atau 3 Bu? Hah? Ini bukan kampanye Pak. Pilih 1, 2 apa 3? Hah? Golongan pertama yang langsung masuk neraka. Golongan yang ketiga langsung masuk surga. Nah, ada yang milih nomor 1, saya pulang. Ini ada sekarang sini saya pilih nomor 1 aja Pak Ustadz. Nah, saya langsung pulang, tutup kajian kita, saya pulang. Golongan pertama, kedua, dan ketiga, mayoritas kita semua adalah pada posisi yang kedua. Masih ada terkadang kita khilaf, salah dan dosa. Maka yang kita usahakan sekarang adalah bagaimana kita bisa melonjak kepada golongan yang pertama. Maka usaha kita sekarang harus kita semakin dikencangkan. Ini yang pertama disampaikan Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang kedua disampaikan Rasulullah, wahbab man syi'ta fa innaka mufaraqah. Cintailah siapa yang kamu suka, pastilah pada ujungnya akhirnya nanti akan berpisah. Mau mencintai siapa saja silahkan, tapi ingat ada waktu perpisahan. Tapi ada cinta yang tidak akan terpisahkan. Kalau kita mencintai sesuatu di dunia, karena urusan dunia pasti akan berpisah. Kalau kita mencintainya karena Allah, pasti akan dipertemukan Allah kembali.
Karena kita yang hidup di dunia pastinya akan berpisah. Kalau saya tanya, ibu, bapak sesayang apa sama ibu, Pak? Pak, sayang nggak sama istrinya, Pak? Sayang. Sayang sama istrinya. Jangan sampaikan kepada saya sehidup semati Pak Ustadz sama istri saya. Jangan pakai bahasa itu. Buktinya sudah banyak yang ngomong itu. Saya sehidup semati Pak Ustadz sama istri saya. Giliran suaminya duluan, giliran istrinya duluan, wes monggo diantar dia balik lagi ke rumah. Maka secinta-cintanya, sesayang apanya kita sama orang yang disayangi, ketika di dalam dirinya sudah tidak ada ruhnya lagi, maka cinta kita sudah habis. Itu cinta dunia. Tapi yang kita bawa adalah cinta Allah dan cinta akhirat. Maka kalau saya tanya kembali lagi, kita tidak usah munafik. Ada nggak di antara kita yang hadir di sini tidak mencintai harta? Ada yang nggak suka harta, angkat tangan. Ada yang nggak suka harta di sini, angkat tangan. Nggak ada, semuanya kita suka harta. Tapi harta kalau kita hanya untuk urusan dunia, harta itu akan kita tinggalkan. Tapi kalau kita benar-benar cinta harta karena Allah, maka apapun yang kita miliki kalau bisa kita bawa sampai ke akhirat. Mobilnya bisa ikut ke akhirat, bisa. Rumahnya bisa ikut ke akhirat, bisa. Seluruh yang kita miliki bisa kita bawa ke akhirat dengan catatan dititipkan kepada Allah. Titipin kepada Allah kembali. Allah yang ngasih kita harta, karena saking cintanya kita sama mobilnya, kita titipkan kembali ke jalan Allah. Tapi kalau untuk cinta dunia, nggak akan ada orang yang ngasih wasiat, ini nanti kalau seandainya saya mati, ini tolong handphone saya, ini isinya penting semuanya di dalam ini, nomor-nomor penting, alamat penting, kegiatan penting. Nanti kalau udah saya dibungkus, handphonenya selipin, masukin ke saku saya. Ada yang pesan gitu? Nggak ada. Mau mobil kita di rumah 3, mau 5, mau 1 mobilnya pasti akan tinggal di rumah. Ngantar juga balik lagi mobilnya. Maka kita cinta kita di dunia ini harus dilandasi dengan ibadah. Kalau hanya untuk cinta duniawi, dunia itu hanya sebentar saja. Maka itu disampaikan Rasulullah, silahkan mau mencintai apa saja, tapi ingat yang kita cintai kalau untuk urusan duniawi pasti akan habis dan sirna dan berpisah. Tapi kalau kita mencintainya karena Allah untuk ibadah, maka semuanya akan sejahtera. Kita tidak usah munafik, Pak. Kalau saya tanya bapak melihat sesuatu pasti senang yang cantik, nggih Pak? Suka yang cantik kan? Iya. Kalau seandainya yang sudah nikah 20 tahun yang lalu, yang di rumah masih cantik, Pak? Masih cantik. Kalau sama yang lebih muda, lebih cantik mana? Cantik yang muda, gitu. Cuma masalahnya kan kita mencintainya karena Allah. Jadi usia ibu bertambah, usia bapak bertambah. Kalau cintanya karena Allah tetap akan cinta. Tapi kalau cinta duniawi, ibu berusia nikah usia 25, usia ibu 45, ibu udah dibuang. Cari yang 25 lagi. Karena kalau urusan nafsu dan cantik gitu loh. Kita tidak usah munafik, Pak, gitu loh. Ada yang lebih cantik dari istri kita, Pak? Ya ada, banyak gitu loh. Cuma kan tidak mungkin karena kita sudah memilikinya karena Allah.
Maka pernikahan diasaskan dengan tujuan ibadah. Kalau bukan karena ibadah, nggak akan ada rumah tangga yang bertahan lama. Itu yang di TV-TV itu, yang sebentar beritanya pisah, cerai dan lain sebagainya, nikahnya bukan karena ibadah. Nah, maka kita mencintai haruslah dilandasi dengan ibadah, supaya apa? Yang kita cintai itu tetap ikut bersama kita. Apalagi yang kita cintai adalah yang memberikan petunjuk kepada kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis lain disampaikan Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Kita cintanya sama siapa? Kalau cinta kita kepada Rasulullah, mudah-mudahan semuanya kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada para alim ulama, mudah-mudahan dikumpulkan. Tapi kalau cintanya sama bintang film, cintanya sama artis, ya nggak apa-apa, nanti ngumpul sama artisnya, nggak tahu di mana ngumpulnya, wallahu a'lam. Maka yang ketiga dalam hadis Rasulullah tadi, yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun wahbab man syi'ta fa innaka mufaraqah. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujazin bih. Mau berbuat apa saja silahkan, tapi ingat semuanya nanti akan dihisab dan dihitung, akan dipertanyakan dan akan dimintakan pertanggungjawaban kita semuanya. Jadi kita yang hidup mau melakukan apa saja, ada yang lihat Pak, ada yang lihat. Kita berbuat apa saja, semuanya ada yang memantau, dan rekaman itu semuanya akan diputar kembali ketika kita sudah dihadapkan di hadapan di yaumul hisab, di hari perhitungan. Maka bagi kita semuanya, kita harus sadar dalam artian yang kita berbuat setiap detailnya, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan ketika tidur catatannya tetap berjalan seperti biasa. Dan segala sesuatu yang kita lakukan, pertanggungjawabannya sudah akan dimunculkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada harinya nanti tangan dan kaki yang berbicara, yang menjadi saksi. Maka ini yang harus kita pertimbangkan dalam kehidupan kita. Kita hidup itu nggak ada yang ngatur, aturannya hanya sesuai dengan iman kita. Kita mau mengikuti aturan atau tidak. Hidup kita adalah pilihan, pilihan kita yang memilih jalan mana yang mau kita ikuti. Yang kita mencintai di dunia, mau suka dengan apa saja dengan kehidupan dunia, kita silahkan. Tapi sebaik-baik cinta kita adalah cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus sadar, mata kita nanti akan menjadi saksi, lisan kita akan menjadi saksi, kaki kita akan menjadi saksi. Apapun yang kita lakukan, walaupun kita sembunyi sendiri di dalam rumah, sembunyi kita di dalam kamar sendiri, apapun yang kita lakukan, Allahu syahidun, Allahul basir. Allah maha menyaksikan, Allah maha melihat. Jadi kesimpulannya buat kita dalam hadis pada malam hari ini yang saya sampaikan adalah untuk mengingatkan kita, memotivasi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah sadar hidup kita ini diawasi, jalan kehidupan kita ini sudah disampaikan, ini yang baik, ini yang keliru, maka kita harus menyadarkan diri kita, harus kita sampaikan ke dalam hati dan jiwa kita. Kalau kita tidak melakukan kebaikan sekarang, kapan lagi?
Yang kita melakukan kebaikan itu semuanya hanya untuk diri kita sendiri karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kesimpulan pada malam hari ini bagi kita semuanya, kita harus bisa mengejar diri kita kepada hal yang lebih baik. Kita harus bisa mengingatkan diri kita untuk hal yang baik yang kita lakukan, karena yang kita lakukan semuanya akan kembali untuk kita, bukan buat siapa-siapa, tapi kita sendiri yang akan menuai dan menerima hasilnya. Wallahu a'lam bisawab. Yang saya sampaikan semuanya yang baik, yang benar, yang didengarkan, dan itu semua datang dari Allah dan Rasulnya. Jika ada yang keliru yang saya sampaikan, murni kekhilafan dan kekurangan dari saya pribadi yang kurang banyak belajar. Di akhir majelis, mari sama-sama kita memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari hari demi hari kita semakin istiqomah untuk menggapai ridha Allah. Mudah-mudahan kita semakin sadar untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Dan mudah-mudahan yang kita lakukan selama ini dan sebelum saat ini semuanya diridhoi Allah dan dicatat Allah dalam kebaikan dunia yang pernah kita lakukan. Dan pastinya segala sesuatu yang baik yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah mengalirkannya untuk orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang kita cintai yang sudah mendahului kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan katsiran tayyiban mubaraka. Wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah ya Ghafur, ya Ghafurur Rahim, ghufranaka matlubun ya Allah. Ampunan darimu yang kami harapkan ya Allah. Ampunilah diri dan jiwa kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah dari segala khilaf dan dosa. Sungguh kesalahan dan kekhilafan yang kami lakukan sangat banyak ya Allah. Tiada tempat meminta kecuali hanya kepadamu ya Allah. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya Ghaffar, faghfir lana ya Ghafurur Rahim, waghfir liwalidayna ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan tempatkanlah tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Wa nas'aluka ya Allah mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Ya Allah ya Razzaq wa anta khairur raziqin. Urzuqna ya Allah bi imanin kamilin, urzuqna ya Allah bi amalin salihin, urzuqna ya Allah bil istiqamah, farzuqna ya Allah bi husnil khatimah bi kalimati la ilaha illallah. Ya Allah ya Razzaq, berikanlah kepada kami keimanan yang sempurna ya Allah. Limpahkanlah kepada kami amal-amal kebaikan yang selalu kami lakukan hanya untuk-Mu ya Allah. Jadikanlah kami semakin hari semakin istiqamah untuk menggapai dan mencari ridha-Mu ya Allah. Dan akhirnya mudahkanlah lisan kami untuk selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, hingga akhirnya Kau utus malaikat-Mu untuk menjemput kami, dan mudahkan lisan kami untuk mengucap la ilaha illallah, hingga akhirnya kehidupan ini berakhir dengan kehidupan yang husnul khatimah. Dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah di yaumul hisab ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu dengan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illa anta subhanaka ya Rabb, subhanaka ya Rahman, subhanaka ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa adkhilna jannataka ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Di akhir majlis sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.